3. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. 24. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Ayat 25, kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ayat 27, akan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Amin. Amin. Saya, maaf baru masuk, jaringannya bermasalah dari tadi. Oke, tidak masalah, Kak. Oke, nikmati dapat apa aja nih. Atau mau sharing itu, Kak. Mau sharing apa yang kita dapat dari ini dulu, Kak. Maksudnya Ya. dari bacaan ini baru Kak Renard Kak Renard sharing. Iya. Detailnya. Adakah tentang Sakeus atau mengenai uang mina terberkati di mana? Ica mungkin, atau Bella, Selvin, Mason, atau Evelyn. Mungkin ini kali. Coba satu-satu, kan kita cuma sedikit ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sebutkan satu-satu ayat penting yang kalian kira dari pembacaan pada malam ini. Ya, saya sebut dulu dari atas ya, Bella. Menurutmu ayat penting dari malam ini apa? Sebentar, aku baca dulu. Ya, oke kalau gitu di skip dulu ya. Iya, Kak. Waison. Ini masih perkara ini kan, Kak Renard, kayak apa namanya, perkara di dalam kerajaan Allah itu apa yang harus kita lakukan kayak gitu kan, Kak? Ya. Waison, bisa? Saya kayak Ya. Saya ngelihat ayat 9 sih, Kak. Oke, Yang coba. kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Amin. Oke, coba Ica. Kalau aku ayat 10 sama ayat 26, Kak. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 26-nya, jawabnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Amin. Oke, Sherlyn. Udah, Sherlyn. Ayat 26, Kak. Iya. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyainya juga apa yang akan ada padanya akan diambil. Amin. Oke, Selvin. Ada Selvin? Saya juga kayaknya ayat 26. Oke, baik. Kalau Evelyn? Ayat 10, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya untuk yang menyebutkan. Bella, sudah Bella temu? Sama, Kak, ayat 10. Oke, puji Tuhan ya. Terima kasih teman-teman semua. Kita sekarang akan bisa masuk ke pembahasannya. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat tadi karena jaringan ya.
Saya akan tampilkan di layar sekarang. Oke. Sebelumnya, sebelum kita bahas ya, dia masih ingat nggak? Apa sih pembahasan selama 1 minggu ini yang akan kita nikmati bersama? Atau terang dari kebenaran minggu ini? Jadi sebenarnya Kak Eva sudah mention ya. Anyone remember? Oke, kalau gitu kita tampilkan saja ya. Ya, jadi ini adalah pokok kebenarannya selama sampai pasal 19 nanti tetap bahwa adalah manusia penyelamat ya dengan kebajikan insani dalam atribut ilahinya ya. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Di sini kita melihat adalah masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Jadi perkara masuk ke dalam kerajaan Allah ini sangat penting dibahas dalam minggu ini karena bicara kitab Lukas meskipun dia adalah manusia penyelamat namun tetap bagaimanapun juga dia adalah Allah ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita masuk ke hari Kamis ya. Lewat. Nah, jadi betul tadi yang dikatakan semuanya hampir betul ya, yaitu di ayat 10. Katakan apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Namun ada pertanyaannya, yaitu apakah hasil kuat kuasa keselamatan? Yang pertama. Yang kedua, apa hubungan perumpamaan ajaran tentang kesetiaan dengan keselamatan Zakeus? Ya. Lalu yang ketiga, menyimpan 1 mina dalam sapu tangan melambangkan apa? Ya, mungkin boleh satu orang demi satu orang satu pertanyaan dijawab oleh satu orang. Tidak ada salah, tidak ada benar ya. Silakan. Keselamatan kalau saya masih bingung. Hilang? Masih bingung. Oh, bingung. Oke, ini berkaitan dengan di Lukas 19 ayat 8 ya. Jadi itu clue-nya. Namun untuk menjelaskannya, coba saya sudah beri clue-nya itu sangat dekat sekali. Kak Sherlyn coba jawab. Silakan Sherlyn. Yang Lukas 19 ayat 8 kan, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, di sini Zakius tuh kayak masih mau menembus dosanya gitu Kak, kayak masih mau memberikan hak milik dia gitu kan, apa yang jadi milik dia, bahkan dia udah mau mengembalikannya 4 kali lipat. Dan di sini kan kayak begitu orang berdosa menerima keselamatan, kuasa keselamatan, dia akan mendorong dan menanggulangi harta kekayaannya dan membereskan kehidupan masa lampaunya yang penuh dosa. Nah, jadi di sini Zakius mau menebus semua dosanya. Dan juga kan kayak yang kemarin kan orang kaya itu kan juga ditanya, apakah kamu mau memberikan hartamu? Nah, di sini Zakius rela memberikan hartanya bahkan 4 kali lipat dari yang diambil. Itu Kak. Amin. Sherlyn-nya. Oke, nanti kita coba lihat ya. Lalu yang nomor 2, siapa? Sherlyn nggak boleh jawab lagi ya. Ini nomor 2, clue-nya adalah di Lukas 19 ayat 11. Nih, saya kasih tahu clue ya. Apa hubungan perumpamaan ajaran tentang kesetiaan dengan keselamatan Zakeus? Oke, kita coba siapa nih? Ica, mau coba Ica? Agak kurang paham sih Kak yang satu ini, agak nggak ngerti Kak. Coba kamu baca ayatnya aja. Ayat
Di ayat 11, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan satu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Terus hubungan yang menjadi pertanyaannya, hubungan perumpamaan ajaran tentang kesetiaan dengan keselamatan Zakheus. Iya. Oke. Jadi kalau kamu masih belum bisa jawab, nanti kita bahas ya. Tapi kamu sudah bacakan ayatnya, itu sudah cukup. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, satu mina dalam sapu tangan melambangkan apa? Satu mina dalam sapu tangan. Mina ini kan melambangkan satu kepercayaan yang diberikan dari Tuhan gitu kan. Seperti talenta gitu diberikan dalam Tuhan kita. Jadi kalau menyimpan di dalam sapu tangan artinya kan kita tidak mengelola, kita menyembunyikan gitu. Jadi kepercayaan yang atau talenta yang Tuhan berikan itu seharusnya dilipat gandakan, tetapi disembunyikan, tidak dikelola. Jadi kalau misalnya kaitan dengan kesetiaan ini seharusnya menjadi hamba yang setia mengelola, tapi dia tidak setia dengan cara dia menyimpan. Kayak gitu sih. Terima kasih Aifa ya. Sekarang kita lanjut dulu pembahasan sama-sama ya, supaya tidak terlalu lama. Yang pertama tadi Sherlyn sudah jawab 90% ya, yaitu seorang dosa ketika menerima penyelamat dalam kuat kuasa keselamatan akan mendorongnya menanggulangi harta kekayaannya dan membereskan hidup masa lampaunya yang penuh dosa. Ya, jadi dalam Lukas pasal 19 ayat 8 ini kita lihat bahwa Zakheus ketika dia menerima Tuhan, selamat, ya, dia menerima Tuhan dalam rumahnya. Ternyata apa? Yang dia pernah selama ini dia akan kembalikan bahkan 4 kali lipat. Dia rugi dong dia. Ya, dia rugi, dia tidak bisa menggunakan untuk dirinya sendiri lagi. Tapi inilah kuat kuasa keselamatan. Nah, hari ini sebenarnya kita juga mengalami ini ya. Kita 10 orang di sini ya kan. Kita datang ke Zoom jam 6 sore, seharusnya kita bisa mungkin istirahat atau mungkin mengerjakan hal lain. Tapi kita malah membayar harga untuk ikut Tuhan. Kita tahu kita berdosa, maka kita perlu Yesus. Nah, inilah yang terjadi ketika kuat kuasa keselamatan menggapai kita. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, dalam Lukas 19 ayat 11 ya, tadi kita sudah baca bagaimana mengenai kerajaan yang akan datang ya. Bahwa secara rohani perumpamaan lanjutan ini merupakan kelanjutan dari kasus sebelumnya mengenai keselamatan. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang beroleh selamat seharusnya melayani Tuhan supaya mereka dapat mewarisi kerajaan yang akan datang. Nah, jadi dari 11 itu berkata, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Dan ternyata betul sekali. Ya. Jadi bagaimanapun hari ini kalau kita setia, kita tahu bahwa mengasihi Tuhan itu sangat tepat, lakukan terus. Karena tadi apa pertanyaannya? Kalau kita setia dengan keselamatan Zakheus, ya, hubungannya adalah benar-benar kita mendapatkan hak untuk menerima pengetahuan akan atau menerima nanti keselamatan itu, ya, di dalam kerajaan yang akan datang. Jadi teman-teman jangan anggap baca kitab itu sederhana, ya, sederhana namun sangat penting, krusial, ya. Seperti tiket, this is our ticket, ya. Tiket untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah, yang setia, yang sungguh-sungguh. Apa ketika masih ingat pintu kerajaan itu? Apa? Ada yang ingat? Pintu kerajaan itu? Kerajaan itu sempit. Iya. Ya, pintu kerajaan itu sempit. Meskipun ya kita maka harus berjuang dengan banyak orang. Oke, yang terakhir. Tadi sudah dijawab ya oleh Kaifa ya. Jadi menyimpan melambangkan apa? Mina disimpan itu apa? Bahwa kaum beriman yang tidak setia membiarkan keselamatan itu ya sia-sia aja, tidak menggunakannya secara produktif. Ya kan? Aku orang Kristen kok, ya udahlah, udah selamat kan? Nah, membiarkan keselamatan Allah dalam keadaan sia-sia. Ya, yang demikian terhadap Tuhan akan membuat kaum beriman yang tidak setia dihukum dan menderita kerugian. Nah, jadi apa? Kalau hari ini kita tidak mengerjakan keselamatan untuk membawa orang lain selamat,
menceritakan kabar baik. Ya sudah, that's your choice. Jadi itu pilihanmu ya. Jadi teman-teman, sore ini singkat, jelas, padat ya. Bahwa kerajaan Allah tidak bisa kita gunakan dengan sembarangan, tapi harus dengan sungguh-sungguh. Amin. Oke. Jadi ini bahasan sore ini. Ada beberapa waktu lagi ya. Dipersilahkan. Kalau ada yang mau tanya atau yang mau share. Oke. Saya mau sharing ya tentang Sakeus ini. Kemarin membahas kan kalau ketika kita sudah masuk ke dalam kerajaan, sebenarnya ini bukan satu sistem gitu, tapi bagaimana manusia penyelamat ini tinggal di dalam kita, dia sebagai kerajaan, itu ternyata tidak hanya cukup sampai saya saja yang menikmati manusia penyelamat ini sebagai kerajaan di dalam saya yang memimpin, mengatur gitu. Tapi ternyata hari ini kita menjadi orang-orang yang memberitakan kerajaan. That's why hari ini sangat terberkati perkara setelah topik Sakeus dibahas mengenai Mina. Itu artinya setelah menerima dia sebagai benih kerajaan ini di dalam, ternyata kita menjadi orang yang melayani gitu. Kita menjadi orang yang tidak pasif, ternyata aktif. Tapi juga satu aspek menikmati juga sangat terjamah ya perkara perlu aktif gitu kan. Dan di saat melihat keselamatan Sakeus juga di sini, Sakeus pun di saat dia menerima keselamatan Tuhan, dia juga bukan orang yang diam gitu kan. Tapi dia menjadi sepertinya orang yang gila gitu kalau kita lihat ya yang tadi di ayat 8 gitu kan. Ketika dia menerima keselamatan, dia itu menjadi orang yang dia katakan di sini kan, Tuhan lihatlah setengah dari milikku. Kalau misalnya 100%, jadi 50% dia kasih ke orang miskin gitu. Kemudian masih ada 50% di tangannya, dia bilang, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Aku langsung berpikir secara logis gitu kan. Kalau 4 kali lipat, sedangkan dia cuma punya 50% itu, kan yang pasti yang dia peras itu banyak kan. Karena dia adalah seorang yang, pemungut cukai gitu. Ya di tangannya bisa habis gitu. Tapi sangat terberkati juga di sini. Ketika orang menjadi orang yang diselamatkan, ketika dia sudah diselamatkan, dia menjadi pengasih Tuhan yang tergila-gila gitu. Dia menjadi orang yang dibutakan dengan segala hal, tapi pandangannya ini hanya tertuju kepada Tuhan gitu. Keselamatannya ini membuat dia ini lebih berharga dari apapun. Bahkan uang yang di tanganku ini yang sebanyak ini tuh sepertinya tidak ada apa-apanya gitu. Lebih berharga ini keselamatan yang aku terima. Karena menikmati di sini ya, iya benar Bok. Karena keselamatan yang kita terima ini bukan perkara harta benda gitu, tapi keselamatan yang kita terima ini yaitu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Karena kan 1 Korintus 15 ayat 45 kan bilang bahwa Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Bagaimana perwujudan Allah Tritunggal ini sebagai benih ini yang tinggal di dalam kita masuk, yaitu dia perlu ini kan mati bangkit menjadi roh itu. Jadi dia masuk ke dalam kita orang yang percaya gitu, tinggal di dalam kita sebagai orang yang percaya. Jadi puji Tuhan. Hari ini saya terberkati juga ya. Kalau saya tidak seperti Sakeus yang begitu mengasihi Tuhan, berarti saya masih kurang diselamatkan dalam hari-hari saya gitu. Jadi perlu terus menikmati keselamatan Tuhan hari ke hari, bahkan setiap saat gitu, supaya jadi pengasih Tuhan yang tergila-gila seperti Sakeus. Amin. Amin. Ya. Ada lagi? Belum? Jadi sudah. Yohanes mau, silakan. Ya, boleh. Ya, tadi berkaitan sama pertanyaan yang pertama tadi ya, mengenai kuat kuasa keselamatan. Jadi ya, sebelumnya ini sih, saya juga menikmati ya kalau kita lihat di tadi ya bagian awal pasal 19 tadi, Sakeus ini kan adalah pemungut cukai. Ya, dia bukan hanya pemungut cukai, tapi dia adalah kepala pemungut cukai gitu. Nah, ya pemungut cukai di masa itu kan adalah orang yang ya dinilai masyarakat gitu ya, ada orang yang tidak
benar juga gitu kan. Mereka kan biasa untuk menarik seperti pajak itu kan melebihi dari aturan yang seharusnya gitu. Nah, apalagi Sakeus ini adalah kepalanya. Nah, tetapi ya di ayat 3, di ayat 4 ini saat ya mendengar ya, mungkin dia dengar info ada Tuhan Yesus datang masuk ke kota Yeriko ini. Di ayat 3 di ayat 4 ini Sakeus berusaha ya untuk mencari, untuk melihat Yesus. Nah, tetapi di ayat 5 menarik. Dikatakan di ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat 3 dan 4, ya Sakeus berusaha untuk melihat Yesus, Tuhan Yesus, tapi ya dia tidak dapat. Nah, tetapi di ayat 5 dikatakan ya Tuhan Yesus yang melihat dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang minta untuk menumpang di rumah Sakeus gitu. Jadi ya ini juga menunjukkan keselamatan yang Tuhan beri ya betul-betul ya hasil dari pekerjaan Tuhan yang memulai gitu kan. Dan juga kemudian di ayat 8 ya tadi ya yang terkait dengan pertanyaan pertama tentang kuat kuasa keselamatan. Nah, jadi sebenarnya hasil ya, salah satu hasil dari keselamatan yang kita peroleh gitu. Ternyata ada semacam kuat kuasa gitu. Dan kuat kuasa ini sebenarnya adalah ya salah satunya adalah untuk membereskan permasalahan di masa lampau gitu kan. Nah, masa lampau Sakeus ini kan dia adalah seorang pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai ya. Nah, dia melakukan dosa ya, dia menarik semacam pajak itu yang melebihi dari ketentuannya gitu. Tetapi karena dia beroleh keselamatan, yang tadi Kak Iva juga bilang adalah keselamatan ini sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Akhirnya di dalam dia ada kuat kuasa untuk membereskan permasalahan di masa lampaunya dia. Amin. Ya, kiranya ya kuat kuasa yang sedemikian juga ya pasti ada juga di dalam kita gitu, dan ya kita juga perlu ya dengan kuat kuasa yang berasal dari keselamatan ini ya kita juga bisa membereskan segala permasalahan di masa lampau kita. Amin. Itu aja sih. Amin. Amin. Oke, terima kasih Yohanes. Ya, jadi untuk hari ini pembacaan Perjanjian Lama sudah dibaca pribadi, Perjanjian Baru kita baca sudah bersama-sama ya. Jadi kesimpulan sedikit daripada hari ini, kita ada 3 langkah ya. Jadi ketika mendengar ini kita yang pertama setia membaca. Ketika kita setia membaca maka kita akan bisa, yang kedua adalah mempertahankan keselamatan itu ya dan memperjuangkannya. Dan yang ketiga, kita bisa melihat bahwa ada kuat kuasa keselamatan yang kita kerjakan itu membuat kita bisa membuang atau meninggalkan hal-hal yang negatif maupun yang positif pun ya, supaya supaya kita bisa mengikuti Yesus ya. Hanya Yesus, selamanya Yesus. Dan ini memang menjadi satu dorongan untuk kita semua. Mungkin hari ini kita belum sepenuhnya, tapi kita coba lagi besok. Kita belajar lagi besok ya, sehingga hari demi hari makin mengasihi Tuhan ya. 5%, 10%, ya 15%. Ya. Memang ini perlu tahap dan proses. Karena mutiara juga dihasilkan dari tiram yang melalui proses yang begitu sakit ya, begitu lama. Demikian juga dengan batu permata yang kan dia dipanasi di bawah bumi ya, demikian lama ya. Jadi teman-teman, nggak ada yang sehari jadi ya, kita harus terus belajar every day ya, until we are already transformed ya, kita sampai diubah sedemikian rupa supaya memiliki satu pertumbuhan rohani yang maju ya. Oke, demikian ya, terima kasih.
sekali lagi mohon maaf terlambat. Tadi doa dimulai oleh siapa? Saya. Oh, Kak Yohanes. Boleh ditunjuk tutupnya siapa? Ya. Oh, saya ya. Kalau gitu, siapa? Weson, bisa Weson? Saya belum lancar doa sih, Kak. Seadanya aja nggak apa-apa. Iya, enggak apa. Oke. Ya. Mari kita dalam doa. Ya Allah Bapa, kami berdoa padamu Tuhan Yesus. Hari ini kami telah diberitahu oleh Engkau lagi, Tuhan, sekali lagi, bahwa percaya akan Engkau sepenuhnya itu bukan hanya berproses, tapi juga berprogres, Tuhan. Sampai akhirnya mencapai 100%, menaruh tubuh kami seluruhnya hanya padamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam hari-hari kami, hari ini juga hari-hari yang akan datang, Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Ya, terima kasih Weson. Oke. Sama-sama. Kita sampai di sini. Ya, kita nanti jam 9 nanti